Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Betul ya? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jikalau takut oleh kamu, farijalan maka padahal berjalan kaki solatnya, aw rukbanan atau berkendara. Ay fa in khiftum min aduwin wa ghairihi fasallu musyatan ala arjulikum bil ima'i fir ruku'i was sujudi. Fa in khiftum maka yakni maka jikalau takut oleh kamu, min aduin takut daripada musuh, wa ghairihi dan selainnya musuh, fasallu musyatan. Fasallu halaman berapa ini? 67 baris 10 11. Fasallu musyatan, maka solatlah kamu musyatan padahal berjalan, ala arjulikum atas kaki kamu, bil imai dengan isyarat, fir ruku'i pada ruku', was sujudi dan sujud, aw rakibina ala dawabi atau padahal berkendara, ala dawabi di atas kendaraan binatang, haitsuma tawajjahtum sekira-kira menghadap oleh kamu. Wal khawful ladhi yufidu hadhihi rukhsata imma an yakuna fil qitali aw fi ghairil qitali. Adapun rasa takut yang memberikan faedah oleh rasa takut akan ini kelonggaran agama, imma ada kalanya yaitu bahwa ada oleh rasa takut fil qitali yaitu pada peperangan, au fi ghairil qitali atau pada selain peperangan. Fal khawfu fil qitali imma an yakuna fi qitalin wajibin aw mubahin. Maka adapun rasa takut pada peperangan ada kalanya yaitu bahwa ada oleh rasa takut itu pada perang yang wajib, aw mubahin atau peperangan yang mubah. Fal qitalul wajibu huwa kal qitali ma'al kufari. Maka adapun peperangan yang wajib adalah peperangan itu seperti perang bersama orang-orang kafir. Wa huwal aslu fi salatil khawfi, dan dia peperangan bersama orang kafir yaitu asal pada ajaran solat khauf. Wa yultahaqu bihi qitalu ahlil baghi, dan disamakan
dengan perang bersama orang kafir, oleh memerangi ahlil baghi, pemberontak. Wa kama idza qasadal kafiru nafsahu, dan sebagaimana apabila menyerang oleh orang kafir akan dirinya, fa innahu yajibud daf'u anhu, maka sesungguhnya yaitu wajib oleh mempertahankan daripada orang kafir, menolak, mencegah. Li'alla yakuna ikhlalan bihaqqil muslim, agar supaya tidak menjadi yaitu mencidrakan dengan hak bihaqqil Islam, dengan hak Islam. Wa qad jawwaza Syafi'i ada as-salati halal musayafati, dan sungguh telah membolehkan oleh Imam Syafi'i akan menunaikan solat pada keadaan adu pedang. Wal qitalul mubahu huwa an yadfa'al insanu an nafsihi wa an kulli hayawanin muhtaramin. Adapun perang yang mubah adalah yaitu bahwa mempertahankan oleh seorang manusia an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an kulli hayawanin muhtaramin, dan daripada tiap-tiap makhluk hidup yang dimuliakan. Fayajuju fi dzalika hadhihi sholatu, maka boleh pada yang demikian itu oleh ini salat. Amma idza qasadahu insan bi akhdhil mali fal asahhu annahu tajuzu hadhihi salatu. Adapun apabila menyerang menuju akan dia oleh seorang manusia bi akhdhil mali, dengan mengambil harta bendanya, fal asahhu, maka adapun qaul asah, annahu, yaitu bahwasanya tajuzu hadhihi salatu, yaitu boleh oleh ini salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, barang siapa terbunuh oleh dia karena lantaran harta bendanya, maka dia orang terbunuh itu mati syahid. Faddaf'u anil mali kaddaf'i anin nafsi, maka adapun mempertahankan daripada harta benda, yaitu sama hukumnya seperti mempertahankan daripada jiwa. Wa qila, ada pendapat la tajuzu, tidak boleh oleh ini solat. Lianna hurmatar ruhi a'zamu, karena bahwa kehormatan jiwa, ruh, yaitu lebih besar. Wal khawful hasilu fi ghairil qitali kal haribi minal haraqi wal gharaqi was-sab'i wal mutalabi bid-daini idza kana mu'siran khaifan minal habsi ajizan an bayyinatil i'sari falahum an yusallu hadhihi sholata. Adapun rasa takut yang hasil pada selain peperangan, yaitu seperti orang yang lari daripada kebakaran dan karam dan binatang buas
dan orang yang ditagih dengan hutang apabila ada orang itu yaitu orang miskin padahal takut daripada dipenjara lagi lemah daripada bukti kemiskinannya. Falahum, maka bagi mereka semua orang yang lari dari kebakaran, karam dan seterusnya, an yusallu, oleh bahwa salat oleh mereka hadhihi salata, akan ini salat. Fa idza amintum bizawalil khaufi alladhi huwa sababur rukhsati fadhkurullaha, maka apabila aman oleh kamu dengan sebab hilangnya rasa takut, yang dia rasa takut itu sebab kelonggaran agama, fadhkurullaha, maka berzikirlah olehmu akan Allah. Ay faf'alus salata, yakni maka kerjakan olehmu akan salat, kama 'allamakum, sebagaimana telah mengajarkan oleh Allah akan kamu semua. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah olehmu atas segala solat dan solat asar, dan dirikanlah olehmu karena Allah padahal tunduk patuh. Lianna sababar rukhsati idza zala adal wujubu fihi, karena bahwa sebab kelonggaran itu apabila hilang oleh sebab, maka kembali oleh kewajiban padanya. Was-salatu qad tusamma dzikran, salat itu terkadang disebutkan dengan bahasa zikir. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah olehmu menuju zikir kepada Allah, yakni menuju salat. Malam takunu ta'lamun, malam takunu, selama-lama tidak ada oleh kamu yaitu mengetahui, qabla bi'sati Muhammadin, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama maf'ulun li'allamakum in ju'ilat mal'ula masdariyatan, maka adapun emak pada lafaz malam takun, yaitu jadi maf'ul bagi fi'il lafaz allamakum. In ju'ilat mal'ula, kalau dijadikan emak yang pertama, kama allamakum, masdariyah, yaitu ma masdariyah. Amma in ju'ilat mausulatan, adapun jikalau dijadikan si emak yaitu emak mausul, fama hadhihi badalun minal ula, maka adapun emak yang ini di malam takunu, yaitu kedudukannya jadi badal daripada emak yang pertama. Aw minal aidil mahdhufi, atau daripada dhamir aid yang dibuang. Walladzina yutawaffawna minkum wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini memasuki tafsir surat Al-Baqarah ayat 239. Surat Al-Baqarah ayat 239.
Perlu diketahui bahwa di dalam Islam itu hukumnya terbagi dua. Ada namanya dalam Islam itu hukum azimah. Yang kedua, dalam Islam itu ada namanya hukum rukhsah. Ada namanya azimah dalam Islam, ada namanya rukhsah. Apa itu azimah? Azimah itu namanya disebut hukum asal. Azimah itu namanya hukum asal, atau bahasa lainnya hukum normal, hukum standar yang ada. Ibarat sholat duhur standarnya 4, sholat asar normalnya 4, isya normalnya 4. Ini namanya disebut azimah, hukum asal. Hukum asal. Dan yang kedua ada namanya hukum rukhsah, hukum dispensasi, hukum kelonggaran, hukum keringanan agama. Ibarat kita bepergian jauh, bisa saja dhuhur yang 4 menjadi 2, namanya disebut qashar, sholat qashar. Asar yang 4 bisa jadi menjadi 2, isya yang 4 bisa menjadi 2, namanya disebut rukhsah, kelonggaran agama. Begitu juga asal hukumnya, bangkai itu haram. Bangkai itu haram, haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas Anda bangkai. Tapi bagaimana kalau kita ada di tengah hutan, kehabisan bekal, perut perih, kalau enggak makan mati, yang ada cuman bangkai. Ini namanya rukhsah. Bagi orang seperti itu, bangkai boleh dimakan. Famanittur ghaira baghin, kalau orang udah kelaparan, enggak apa-apa makan bangkai. Itu namanya makan bangkai buat dia boleh, namanya rukhsah, kelonggaran agama. Begitu juga sholat, ini materi kita. Asalnya sholat itu di antara syaratnya tidak boleh ada pekerjaan yang banyak. Al-amalul kathiru membatalkan sholat. Gerakan yang banyak membuat sholat jadi batal. Itu namanya hukum asal. Kita sholat garuk-garuk ini nih. Nah, itu namanya gerakan yang banyak. Itu jadi batal 3 kali, apalagi lebih. Namanya al-amalul kathir, batal sholat. Atau samiallahu liman hamidah,
Sami'allahu liman hamidah, tangannya begini, goyang-goyang 3 kali. Namanya al-amalul katsir, ngomong yang banyak, pekerjaan gerakan yang banyak. Ini membatalkan sholat. Ini namanya hukum asal. Tapi ketika kehidupan manusia ada kalanya tidak dalam wilayah tentram, tidak dalam wilayah tenang, wilayahnya lagi pertempuran, peperangan. Bagaimana dengan sholat ini? Nah, inilah hubungan ayat kita 339 dengan ayat sebelumnya 338, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam keadaan kita normal, kudulah kita jaga sholat 5 waktu. Bagaimana kalau kita perang, berkecamuk melawan musuh, perang? Apakah kita boleh tidak sholat? Ntar aja diqodok karena perang, ataukah kita tetap sholat? Ketika ayat 338, hafizu ala sholawati, wajib kita menjaga sholat, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tidak aman, tidak normal, perang. Karena dalam keadaan perang, pertanyaannya bagaimana? Sementara kita sholat kudu ngadep kiblat, lah musuh ada di belakang. Apa enggak kita bakalan ditembakin, dipanahin, atau musuh ada di depan? Apa ya kita sholat diem aja? Kalau begitu, nah inilah akan diatur bagaimana seorang muslim di dalam menjaga sholat ketika terjadi peperangan yang disebut sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Diatur oleh agama. Bagaimana aturannya? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau Anda dalam posisi khauf, takut, baik takut kepada musuh karena kita perang, ataukah bukan musuh? Bagaimana itu yang namanya takut kepada musuh? Ada musuh tuh doa, ada musuh tuh non muslim, orang kafir, ada musuh tuh muslim, cuman memberontak kepada kita pemerintahan yang sah, disebut bughat atau disebut ahlul bagi, memberontak, membalelot sama pemerintahan, enggak patuh. Nah, ini diatur. Musuh juga, atau kepada orang kafir yang melawan, tak mau tunduk sama pemerintahan Islam, begitu. Itu namanya qitalin, yang disebut aduin.
Adu itu dua. Bisa saja takut itu bukan musuh, bukan orang kafir, bukan juga pemberontak pada pemerintahan, tapi gempa begitu. Kita lagi sholat di masjid, goyang karena ada gempa gede. Ini kira-kira apa diem aja di masjid? Allah juga tahu kita lagi sholat, biarin kerobohan juga? Ataukah kita harus lari? Begitu. Karena ini masuk kategori khauf fa in khiftu. Begitu. Bagaimana Islam mengatur? Kalau kita diam saja di masjid, ada gempa lalu roboh, apakah kita dalam agama terhitung mati syahid ataukah kita mati sangit? Mati apa? Mati konyol. Begitu, bunuh diri yang berdosa. Begitu juga masjidnya pinggir laut, rob. Orang rob tuh air laut naik. Kalau gedean namanya tsunami. Kalau gedean bukan rob. Begitu. Banjir, tanggulnya jebol. Begitu. Ini ada air, kita lagi sholat zuhur 2 rakaat. Apakah diam aja? Allah juga tahu gua sholat. Ataukah kita harus lari masuk kategori sholat khauf? Begitu. Atau kita lagi sholat, handphonenya ditaruh di depan, biar temannya tahu kalau dia punya handphone baru. Enggak dikantongin, enggak, taruh di depan. Habis itu ada yang nyolong. Lagi sholat ini enggak bakalan gerak, kata si maling. Apa kita diem aja? Allah juga tahu. Apakah kita kudu jalan ngambil tuh handphone dalam sholatnya? Apakah ini masuk kategori khauf atau bagaimana? Nah, inilah materi kita pagi ini. Fa in khiftu, bila Anda ada rasa takut, baik kata Syekh Nawawi, min aduin, baik takutnya ama musuh. Musuh itu 2, 1 orang kafir, 2 pemberontak, wa ghairihi, maupun bukan musuh. Takut banjir, takut karang, takut kerobohan gedung, takut kebakaran, takut motor handphonenya diambil, barang berharganya. Bila ini terjadi, maka masuk kategori fa in khiftu. Sehingga farijalan aw rukbana, kata Allah, boleh saja Anda sholat sambil jalan, boleh saja Anda sholat sambil berkendara, sambil naik kuda. Ketika kita perang, berkecamuk di depan kita musuh, bawa pedang. Nah, kalau kita diam aja, enggak jalan, bakal terbacok.
maka agama kasih rukhsah, boleh sholatnya sambil jalan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gedung masjid mau roboh, jangan diem, lari aja keluar yang aman, terusin sholatnya. Tadi baru mana baca Fatihah, ya surat, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 339. 29. Fa in khiftum 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jadi bagaimana sholatnya dalam sholat khauf? Rukunya bagaimana? Isyaratnya tangan gerak sambil pegang beceng, tau beceng? Iya, pistol, golok, pedang, tombak, nggak apa-apa. Sholatnya rukunya isyarat, sujudnya isyarat. Rukunya isyarat nunduk dikit, sujudnya nunduk lebihan daripada ruku. Jangan sujud beneran, kagak kelihatan, tendang. Begitu, ya mati kita. Salah kita. Inilah namanya disebut rukhsah. Bolehkah kita sambil naik kuda? Enggak apa-apa, auruk banget. Atau berkendara. Begitu. Jadi sholatnya di kendaraan aja, enggak apa-apa. Bila ngalamin syiddatil khauf, tidak ngadep kiblat, tidak mengapa. Yang tadinya ngadep kiblat itu syarat di antara syarat sholat, itu kalau dalam kondisi aman. Karena kita fa'in khiftu, kondisinya lagi tidak aman, lagi perang, maka banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tetap harus dijaga, jangan ditinggalin. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tapi cara sholatnya diajarin sama Allah. Namanya sholat khauf. Panjangnya di fiqih ada 6, yang dipilih 3 lah dalam Fathul Qarib. Ada perang di Usfan, nabinya. Ada perang di Dzatur Riqa, dan ada perang Iltihamul Harbi, berkecamuk. Ada banyak aturan-aturan yang diatur oleh agama bagaimana sholat dalam kondisi perang. Karena itu kata Syekh Nawawi yang haulnya kemarin malam Sabtu ke 129, wal khauful ladzi yufidu hadhihi rukhsata, rasa takut yang bisa diizinkan oleh agama untuk mengerjakan kelonggaran ini ada, bisa saja dalam kondisi peperangan maupun non peperangan. Bila peperangan, ada perang tuh yang wajib. Bila muslim diserang oleh orang-orang kafir, ada perang tuh terhukumi tidak wajib tapi mubah. Mana yang perang itu disebut wajib? Perang tuh yaitu perang melawan orang kafir, begitu juga memerangi pemberontak yang melawan pemerintahan yang sah, atau
kita diserang oleh orang lain, orang kafir, maka hukumnya wajib kita mempertahankan diri demi menegakkan Islam. Karena Islam tuh ada namanya menjaga agama, hifdzuddin. Kedua, Pancasila Islam tuh menjaga agama. Kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ketiga, namanya hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Keempat, hifdzul mali, menjaga harta benda. Ada 5 nih. Apa ini yang satu? Ada 5. Menjaga agama, nanti bakal diatur tentang murtad, diatur dalam fikihnya bagaimana termasuk perang ini. Kemudian menjaga jiwa, diatur kita kalau jiwa kita terancam bagaimana, ini diatur dalam Islam. Ada menjaga kehormatan bini kita, ada orang yang mau nidurin, bagaimana kita harus menjaganya. Begitu. Hifdzun nafsi udah ya, hifdzul mal, harta kita kalau dicolong bagaimana, ini diatur. Yang kelima, hifdzul aqli, menjaga akal, maka diatur hukum narkoba, minum-minuman keras. Ini diatur oleh Islam, dalam Islam. Karena itu Imam Syafi'i mengambil dalil dari ayat ini, fa in khiftum farijalan aw rukbana, boleh sholat sambil bagaimanapun kalau sudah adu berkecamuk, duel. Udah duel perang nih, ini sholatnya sambil jalan, sambil nendang, sambil kalau berkendara di kendara, nggak ngadep kiblat atau ngadep kiblat, rukuknya isyarat, sujudnya isyarat, kagak apa-apa. Yang penting sholat kudu dijaga. Ini dalam keadaan perang. Apalagi lah kita kalau nggak perang, kudu lebih-lebih dijaga ini sholat. Saking pentingnya sholat, lagi perang masih disuruh sholat, lagi disuruh sholat, lagi perang. Apatah lagi kalau dalam kondisi tidak perang. Begitu. Mana peperangan yang mubah? Artinya mubah, tidak wajib sih. Begitu. Yang mana tuh? Bila kemudian ada orang menyerang kita, mau nonjok kita, atau mau mengambil hewan kita. Punya burung murai, tahu murai? Begitu, lompat itu. Ada yang ngambil, tuh bagaimana? Boleh kita kejar, boleh perang, boleh. Ama agama. Karena Islam ada rumus hifzul mal, menjaga harta benda. Maka bila kita kondisi kayak begitu, dompet kita diambil, handphone kita lagi sholat diambil, boleh kita mengerjakan sholat sambil jalan-jalan, sambil lari ngejar tuh maling, boleh. Dalam agama jangan biarin aja antara sholat dulu, salah kita. Begitu, akhirnya kita nyesel. Begitu, Allah gimana sih udah sholat gitu, handphone saya diambil, salah kita. Parah nih, Islam tuh begitu. Begitu juga kita dalam keadaan kebakaran, lagi sholat, udah diam aja,
nggak apa-apa, Allah juga jaga lagi sholat. Ya Allah sih tahu kita sholat, cuman kita nggak tahu peraturan Allah di 239. Kitanya yang nggak tahu, Allah mau tahu, karena Allah ajari. Jaga kita jangan sampai kebakar lari, kitanya diam aja, begitu tuh, maka kemudian kita mati. Ya kita mati sangit, nah, kebakar ya kan? Hah? Kalau kebakar tuh namanya sangit. Begitu. Bagaimana kalau harta kita diambil? Begitu. Ini bolehkah kita mengerjakan sholat ini? Boleh. Begitu. Tinggal aja sholat kita, handphone kita diambil, kejar dia. Begitu, masuk dalam kategori fa'in khiftum. Ditegaskan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Nabi, siapa orang barangnya diambil sama orang lain lalu direbut sama dia, terjadi berantem, bacok-bacokan atau ditembak sehingga dia mati ngelawannya tuh, kata Nabi, fahuwa syahid, maka dia dapat ganjaran mati syahid. Syahid, tapi ganjaran disebut syahid akhirat. Di dunia prosesnya biasa, dimandiin, dikafanin, sholatin, kuburin, biasa normal. Tapi di akhirat bakal kumpul dengan orang mati syahid yang masuk surganya duluan. Itulah makna liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Sehingga mempertahankan harta kita itu sama dihukumi dengan mempertahankan jiwa kita, nyawa kita. Oleh agama disebut hifdzul mal, maka kita boleh mengerjakan cara sholat khauf, cara sholat khauf. Begitu kalau berbicara harta diambil. Singkatnya, sholat khauf kalau urusannya dengan jiwa sepakat ulama itu wajib kita jaga. Tapi kalaulah urusannya dengan harta kayak handphone, ada dua pendapat. Ada ulama boleh sholat khauf sambil jalan, ada ulama bilang tidak usah, biarin aja. Kenapa kita harus terusin sholat? Sebablah beda. Fa'in khiftum, ancamannya pada jiwa. Kalau jiwa lebih tinggi dibanding harta. Begitu. Artinya ada ulama tak kasih, enggak ngasih, biarin handphone diambil, biarin. Begitu. Artinya kita sholat kelarin dulu. Ada ulamanya, tapi dhaif. Yang mu'tamad, kita sholat boleh sambil jalan-jalan. Bagaimana fa'in khiftum kalau bukan perang? Contohnya kal harib minal harak, seperti orang yang lari daripada kebakaran, masjidnya kebakaran, konsletlah dia, atau samping masjid, wapinya udah ke masjid, kita lari,
Ini juga kategorinya fa'in khiftum. Begitu juga wal gharaq, banjir besar. Ini juga kita larinya kategorinya fa'in khiftum. Begitu juga ada macan lagi sholat. Maklum kita di tengah rawa, tapi di kampungnya, kampung rawa. Kita di tengah hutan ada macan lagi sholat. Allah juga tahu gue lagi sholat. Ya kita kagak kebal. Begitu macan nggak ngerti orang lagi sholat sama kagak sholat. Pokoknya dia lapar, pengen caplok aja. Ini kita diem aja, mati sangit. Gitu. Kita lari, udah lari, diterkam macan, baru mati sebab sudah menjalankan syariat. Kita udah lari dari banjir besar, disamperin juga. Begitu. Ama airnya besar, cepat airnya. Akhirnya itu kita orang namanya khauf, mati kita mati syahid. Wal mutalab biddain, begitu juga orang punya utang. Tuan utangnya galak. Kalau kagak bayar penjara. Kalau nggak bayar penjara. Mana kita tidak mampu. Bukan nggak pengen bayar. Kita pengen bayar, cuman belum punya. Ada yang udah punya, dientar-entar dosa. Namanya zalim. Kata Nabi, layyul wajidi zulmun. Mengentar-entarnya orang yang ada duitnya untuk bayar utang, walaupun belum jatuh tempo, ada buat bayar. Jatuh tempo kita, ini tanggal berapa ya? Oh, udah 9, udah mepet. Baik, anggapnya tanggal 1. Kita Juni. Ini udah 1 Juni, anggap begitu. Kita jatuh tempo tanggal 15. Kita ada buat bayar. Bayar aja, jangan dientar-entar. Lah, belum jatuh tempo ini. Lagi juga Pak Haji Anu tuh belum nagih-nagih. Sama saya biarin aja. Dia mah banyak duitnya. Ini nanti kalau rezeki kita dientar-entar sama Allah, jangan marah. Kok gua udah sholat duha seminggu nggak ada perubahan, kata Allah. Kayaknya masih ada tuh di lacinya. Jadi entar aja saya kasih rezekinya. Jangan marah. Karena emang kitanya tukang ngentar-ngentar sama Allah. Kalau ada mau bayar, sekarang bayar, nanti bayar. Mendingan sekarang. Orang bank disebut kita bagus kreditnya, itu nanti ditawarin mulu. Karena ini nyicilnya bener nggak begitu? Kira-kira kan begitu. Tapi kalau telat mulu blacklist kita. Begitu saudara. Ini bagaimana kita ini berutang. Ada tuan utang. Waduh, kita ke masjid lagi sholat tuh, mana sholatnya di belakang, tuan utang dari depan masuknya. Kelihatan. Boleh kita kabur. Kalau bakalan kita di penjara. Kalau orang kita kan kagak yang kayak begitu ya. Orang kita lagi sholat pun ditungguin, nunggu salam sama tuan utang, gua tungguin nih. Kalau begitu saya baca surat Kahfi aja, jangan 6 lembar gitu. Begitu kata yang utangnya lagi sholat. Ini boleh. Begitu, boleh begitu. Maka disebut di sini wal mutalab biddain idza kana muqsiran, bila catatannya enggak punya, takut di penjara sementara dia enggak bawa bukti-bukti ketidakmampuan dia, wong lagi di masjid main tangkep aja. Falahum an yusallu hadhihi shalat. Orang yang takut karam, orang yang takut kebakaran, orang yang takut kerobohan gedung,
orang yang takut dipenjarakan oleh tuan hutang, lagi sholat, boleh sholat sambil lari, enggak apa-apa. Begitu, sambil lari-lari, nyari tempat aman. Begitu, udah ketemu nih dari macan ngejar kita, udah aman nih kita. Bagaimana kalau udah aman? Fa'idha amintum fadhkurullah. Namanya juga keringanan. Kalau sudah aman, penyebab ringannya takutnya udah hilang. Fadhkurullah, kerjakan sholat kama allamakum, normal. Ini udah aman dari macan. Tadi dohor 2 rakaat, ini yang 2 rakaat lagi nih aman. Ya sholatnya jangan isyarat, normal, ada ruku, ada sujud, tasyahud normal, ngadap kiblat. Sholat khauf posisinya seperti demikian. Sebab apa? Sebab kelonggaran agama, bila telah hilang kelonggaran itu, maka balik lagi peraturannya seperti semula. Kenapa bahasanya fadhkurullaha, berzikirlah? Zikir itu salah satu sebutan solat. Dalam bab solat Jumat di surat Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju zikir, yakni menuju sholat Jumat. Sholat itu bahasa lainnya zikir, karena bacaan sholat zikir. Sehingga kalaulah kita udah aman, tidak ada musuh mengejar-ngejar kita, peperangan sudah normal kembali, kalaulah perang, kalaulah bugot pemberontak sudah nurut kembali, sudah terkendali, maka sholatlah kita yang 5 waktu sempurna sesuai aturan semula, mengikuti hukum azimah, mengikuti hukum asal, hukum normal. Kelonggarannya sudah hilang. Begitu juga kita makan bangkai. Begitu enggak ada makanan, yang ada bangkai saja. Kalau enggak makan bangkai mati. Boleh kita makan bangkai, baru ngambil pahanya, kata kita gurih juga. Ini perut udah penuh, haram, karena sudah tidak lapar lagi. Itu makna faidha amintum fadhkurullah. Kalau sudah nggak ada rasa takut, normal kembali sholatnya, kama allamakum, seperti apa yang Allah telah ajarkan. Malam takunu ta'lamun, selama kamu tidak mengetahui. Begitu. Apa malam takunu ta'lamun? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam takunu ta'lamun qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Artinya kita harus salat mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti apa yang Allah wajibkan, mengikuti waktu-waktu yang telah diatur, mengikuti cara-cara yang telah diatur oleh Nabi kalau sudah kondisi aman. Kondisi aman. Inilah daripada makna sekelumit makna kita orang diajarin sholat khauf sesudah diajarin sholat normal, yaitu hafidhu ala sholawati
wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lalu diajarin salat khauf, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian Syekh Nai bahas tentang tulisan malam takunu, maknya apa? Bisa saja maknanya sesuatu, bisa saja maknanya selama-lama. Kalau sesuatu yang tidak kamu tahu sebelum diutus Nabi Muhammad ajaran ini. Jadi kita kalau udah aman, sholatlah kita normal. Sholat normal ini ajaran yang dulu sebelum hadirnya Nabi Muhammad kita tak tahu. Dengan diutusnya Nabi kitalah tahu bahwa kita ada namanya diajarkan sholat dalam keadaan khauf. Panjangnya diatur dalam fikih. Kalau dalam kondisi perang, kalau musuh di depan bagaimana, kalau musuh di belakang bagaimana, kalau musuhnya berimbang bagaimana, kalau musuhnya enggak berimbang bagaimana, banyakan dia, begitu. Nah, ini diaturlah oleh agama tentang tata cara sholat khauf. Inilah hebatnya Islam, selalu ada rahmatan lil alamin. Dalam kondisi begini ada aja celah-celah ajaran yang begitu menyenangkan kepada kita pemeluknya. Dalam kondisi kayak begini, bagaimana cara kita ibadah kepada Allah? Singkatnya, tekanan pentingnya, kita tidak boleh ninggalin sholat dalam keadaan apa saja. Begitu, dalam keadaan apa saja. Timbang masak buat laki, Allah juga tahu gue lagi masak, udah sholatnya nanti aja, begitu. Ndak boleh. Perang aja kudu sholat, apalagi dalam kondisi tidak perang. Kurang lebih inilah sekelumit makna dari ayat 239. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik.